Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku Tuhan, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari bersama katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi katakan, ku nyanyi. Saya undang Bapak Ibu, mari kita bangkit sendiri. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Amin. Hebat Tuhan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, amin, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan ini lagu pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara
perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Katakan, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari sama-sama katakan, Dia kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sekali lagi katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari sama-sama katakan, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari sekali lagi katakan, oh Tuhan kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Semuanya katakan, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari sama-sama katakan, hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sekali lagi katakan, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan. Mari sama-sama bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka,
hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Dalam Tuhan, mari sama-sama katakan bersuka. Dalam Tuhan, oh bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Marang bersuka, bersuka cita. Sekali lagi katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Silakan duduk saudara sekalian. Amen. Mari kita sembah Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Kita punya Allah yang besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sekali lagi katakan besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi katakan besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Mari sama-sama katakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah
disembah. Mari sekali lagi katakan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Mari katakan, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari sekali lagi katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari sekali lagi katakan, besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu. Katakan, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia. Sekali lagi katakan, besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Adil dan benarlah jalanmu. Raja, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi katakan, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ku memujimu, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi katakan, lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari
sekali lagi katakan lebih baik satu hari. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sekali lagi katakan lebih baik satu hari. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ku memujimu, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi katakan. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Inagama yalama sitakalamu. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Oh, Engkau Allah yang layak disembah. Yalamu, yalamu, yalama sitikia karalama sitakaralama kayalama sitikia karalamu. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Ya ralabu sitikia karalamu. Oh, ya ralaba sitikia karalamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkat tangan saudara sekarang ini.
Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mohon perlindungan Tuhan agar bangsa Indonesia terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19 ini. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya, terhindar dari malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang menderita dan membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak aku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bahwa bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai dua cara untuk menerima mujizat dari Tuhan. Mari kita baca dari Injil Markus pasal 5 ayat yang ke-36. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Injil Markus pasal 5
ayat yang ke-36. 1, 2, 3. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Di dalam Injil Markus pasal 5 ada 3 mujizat yang dicatat. Yang pertama, orang yang kerasukan setan legion dilepaskan dan menjadi waras. Yang kedua, anak perempuan Yairus yang berumur 12 tahun dibangkitkan dari kematian. Mujizat yang ketiga, perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun sembuh seketika tatkala ia menjamah jubah Yesus. Dari ketiga mukjizat ini, minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus memberi jalan keluar bila kita berhadapan dengan jalan buntu. Sekarang mari kita lihat 2 cara untuk menerima mujizat dari Tuhan. Ketiga orang dalam Injil Markus pasal 5 ini menerima mujizat Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Yairus meminta Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya. Perempuan yang sakit pendarahan beriman bahwa asal dia menjamah jubah Yesus, pastilah dia sembuh. Sedangkan orang yang dirasuk oleh roh jahat yang mengaku bernama Legion sudah tidak bisa berharap, sudah tidak bisa minta tolong, nampaknya tinggal pasrah menerima nasib malang. Tetapi ketiganya menerima mujizat dari Tuhan Yesus dan beroleh kelegaan. Kita tidak boleh membatasi Tuhan bahwa karena orang lain menerima mujizat dengan cara tertentu, maka semua orang harus menempuh cara yang sama bila ingin menerima mujizat dari Tuhan. Mari kita teliti bagaimana ketiga orang ini menerima mujizat dari Tuhan. Cara pertama adalah dengan memohon kepada Tuhan Yesus. Firman Allah berkata, "Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, 'Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya.' Ketika Yairus menemukan bahwa anak perempuannya sakit hampir mati, dia memutuskan untuk datang kepada Tuhan Yesus dan memohon agar Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya. Yesus mengabulkan permohonan Yairus dan pergi bersama dia untuk menyembuhkan anaknya. Iman Yairus sempat goyah sewaktu dia menerima kabar dari rumahnya bahwa anak perempuannya sudah meninggal. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat yaitu Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Yesus tetap pergi ke rumah Yairus dan membangkitkan anak Yairus dari kematian. Firman Allah mencatat, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Tuhan Yesus tidak akan mengecewakan setiap orang yang datang minta tolong kepadanya. Walau iman Yairus sempat goyah, namun hal ini tidak membatalkan niat Tuhan untuk menolong Yairus. Tuhan Yesus berjanji
bahwa apapun yang kita minta kepadanya, Dia akan melakukannya bagi kita. Tuhan Yesus berkata, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yesus menyuruh kita berdoa di dalam namanya. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, kata Tuhan Yesus. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Selama permohonan kita tidak bertentangan dengan kehendak Allah, kita akan menerima apa saja yang kita minta dari Tuhan Yesus. Bila ini menjadi keputusan Anda memutuskan akan memohon pertolongan Tuhan Yesus di dalam doa, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Cara kedua kita dapat menerima mujizat dari Tuhan adalah dengan sudah tidak meminta lagi, tetapi langsung bertindak sesuai iman yang ada di dalam hati. Perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun sudah tidak minta lagi, tetapi langsung bertindak sesuai iman yang ada di dalam hatinya. Firman Allah mengatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dari mana datangnya iman semacam ini? Alkitab mencatat, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Berita-berita yang didengarnya tentang Yesus membangkitkan iman di dalam hatinya, sehingga dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Firman Allah berkata, memang masih banyak tanda lain atau mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Firman Allah menjelaskan bahwa Injil sudah ditulis untuk membangkitkan iman di dalam hati setiap orang yang membacanya, sehingga mereka percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya mereka oleh iman mereka memperoleh hidup dalam nama Yesus. Memperoleh hidup dalam nama Yesus di sini mengandung pengertian diselamatkan dari hukuman dosa, diselamatkan dari tuduhan rasa bersalah karena dosa, diselamatkan dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa, diselamatkan dari kebiasaan berbuat dosa. Memperoleh iman dalam nama Yesus di sini mengandung pengertian menerima jawaban doa, menerima mujizat, dan menerima pemeliharaan dan pertolongan Tuhan yang diperlukan
selama kita hidup di dunia ini. Setiap orang yang memerlukan mujizat dari Tuhan perlu menyediakan waktu untuk membaca firman Allah. Setiap orang yang memerlukan mujizat dari Tuhan perlu menghafalkan ayat-ayat firman Allah. Setiap orang yang memerlukan mujizat dari Tuhan perlu menyediakan waktu untuk merenungkan bagaimana caranya bisa mentaati firman Allah. Setiap orang yang memerlukan mujizat dari Tuhan perlu menyediakan waktu untuk bertindak hati-hati sesuai dengan firman Allah. Sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Lebih dari 60 tahun yang lalu, seorang pemuda miskin sakit TBC. Paru-parunya digerogoti oleh basil TBC. Dia muntah darah. Secara perlahan namun pasti, pemuda ini sedang menuju kepada kematian. Seorang tamu yang tidak diundang datang memberitakan Yesus kepadanya. Dia tidak berminat untuk mengenal Yesus. Mula-mula dia menolak dengan sopan. Tetapi ketika tamu yang tidak diundang ini terus datang memberitakan Yesus kepadanya, akhirnya pemuda miskin ini mulai menjawab dengan kasar dan akhirnya mengusir tamu yang tidak diundang ini dan meminta agar dia berhenti memberitakan Yesus kepadanya dan jangan datang lagi. Tamu yang tidak diundang ini, yang kebetulan adalah seorang perempuan muda, menangis dan berkata, "Baiklah, saya berjanji saya tidak akan datang lagi, asal kau juga berjanji bahwa kau akan membaca Alkitab Perjanjian Baru yang akan kuberikan kepadamu ini sampai selesai." Supaya gadis ini tidak datang lagi, pemuda yang sakit TBC itu setuju. Setelah memberikan Alkitab Perjanjian Baru kepada pemuda yang sakit TBC itu, gadis ini pergi dan tidak pernah kembali lagi. Pemuda yang sakit TBC itu sebenarnya tidak berminat untuk membaca Alkitab Perjanjian Baru. Tetapi karena dia merasa terikat untuk menepati janjinya, dia mulai membaca Alkitab Perjanjian Baru itu. Ketika dibacanya, inilah yang dibacanya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Sampai di sini dia langsung berhenti membaca dan menutup Alkitab itu. Dia pikir, ini buku macam apa yang bercerita tentang siapa beranak siapa. Jadi dia malas membaca buku seperti ini. Tetapi dia teringat kepada janjinya. Jadi dia melanjutkan membaca Alkitab Perjanjian Baru itu. Akhirnya dia membaca bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, mengadakan mujizat, dan membangkitkan orang dari kematian. Secercah harapan terbit di hatinya. Dia semakin bersemangat membaca Alkitab Perjanjian Baru itu. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk memohon kesembuhan dari Tuhan Yesus. Dia berkata, "Yesus, bila kau benar adalah anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat manusia, sembuhkanlah saya. Saya berjanji, hidup saya adalah milik-Mu dan saya akan memberitakan Injil-Mu." Tuhan Yesus menyembuhkan pemuda miskin ini dari penyakit TBC yang dideritanya. Dan pemuda miskin ini
menepati janjinya. Dia menjadi pemberita Injil, mendirikan sebuah gereja yang pernah menjadi gereja terbesar di dunia dengan jumlah jemaat lebih dari 750.000 jiwa. Pemuda miskin ini adalah mendiang pendeta David Choyonggi yang meninggal di bulan September tahun yang lalu. Sementara kita membaca Alkitab, iman untuk menerima mujizat akan ditaruh Tuhan di dalam hati kita. Bila iman semacam ini sudah ada, waktunya telah tiba bagi kita untuk bertindak. Pada waktu kita bertindak sesuai iman yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kita, maka mujizat akan terjadi. Sementara kita memasuki tahun yang baru ini, mari kita putuskan bahwa pada tahun 2022 ini kita akan memupuk iman kita dengan tertib membaca firman Allah setiap hari. Kita akan memupuk iman kita dengan rajin menghafalkan ayat-ayat firman Allah. Kita akan memupuk iman kita dengan rajin merenungkan bagaimana caranya bisa mentaati firman Allah. Dan kita akan memupuk iman kita untuk menerima mujizat dengan bertindak dengan hati-hati sesuai dengan firman Allah. Bila kita menyediakan waktu untuk membaca Alkitab selama 15 menit setiap hari, kita akan bisa selesai membaca seluruh Alkitab dari kitab Kejadian pasal 1 sampai dengan kitab Wahyu pasal 22 dalam 1 tahun. Bila kita menyediakan waktu untuk membaca Alkitab selama 7 menit setiap hari, kita akan bisa selesai membaca seluruh Alkitab dalam 2 tahun. Bila kita menyediakan waktu untuk membaca Alkitab sebanyak 4 pasal setiap hari, kita akan bisa selesai membaca seluruh Alkitab dari kitab Kejadian pasal 1 sampai dengan kitab Wahyu pasal 22 dalam 1 tahun. Bila kita menyediakan waktu untuk membaca Alkitab sebanyak 2 pasal setiap hari, kita akan bisa selesai membaca seluruh Alkitab dalam 2 tahun. Bila ini menjadi keputusan Anda memutuskan untuk memupuk iman Anda dengan rajin membaca Alkitab setiap hari, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib,
Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain, selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Irialamo kakaralaba thandatorialaba kusyai. Kakaralaba kusyai, kakaralaba kusyai. Salah satu cara kita dapat menerima mujizat dari Tuhan adalah dengan memupuk iman kita, dengan tertib membaca firman Allah setiap hari, rajin menghafalkan ayat-ayat firman Allah, rajin merenungkan bagaimana caranya kita bisa mentaati firman Allah, dan kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman Allah. Mari kita minta agar Tuhan menolong kita untuk tertib membaca firman Allah setiap hari, rajin menghafalkan ayat-ayat firman Allah, rajin merenungkan bagaimana caranya kita bisa mentaati firman Allah. Mari kita minta tolong agar Tuhan menolong kita bertindak hati-hati sesuai firman Allah. Mari kita minta sekarang hal-hal ini di dalam nama Tuhan Yesus. Irialamo kakaralaba thandatorialaba kusyai. Ilialaba thandatorialaba kasandatorialaba kusyai. Irialaba thandatorialaba kusyai kakaralaba kusyai. Karaba sandatorialaba thandatorialaba kusyai. Cara lain kita dapat menerima mujizat adalah dengan berdoa, meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjanji bahwa apapun yang kita minta kepadanya, Dia akan melakukannya bagi kita. Yesus berkata, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepada-Aku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Yesus menyuruh kita berdoa di dalam namanya. Yesus berkata, "Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Selama permohonan kita tidak bertentangan dengan kehendak Allah, kita akan menerima apa saja yang kita minta dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita minta mujizat yang kita perlukan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, kami mohon mujizat kesembuhan terjadi sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon agar setiap tubuh yang sakit, kami minta disembuhkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan agar yang dalam kesulitan keuangan kiranya menerima mujizat keuangan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon Tuhan memberi pekerjaan kepada mereka yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan memberi usaha kepada mereka yang membutuhkan usaha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon
agar anggota keluarga kami yang perlu bertobat, betul-betul bertobat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, masalah rumah tangga dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan agar masalah rumah tangga terselesaikan dengan baik dan rumah tangga anak-anak-Mu dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang bersekolah, yang sedang kuliah, yang sedang melanjutkan pendidikan, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah, kuliah, dan pendidikannya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar Tuhan menjagai kami sekalian, jauhkan kami dan anak cucu kami dari pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon hikmat Tuhan bagi orang tua dalam membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kami mohon tempat tinggal bagi mereka yang membutuhkan tempat tinggal. Kami mohon pasangan hidup bagi mereka yang merindukan pasangan hidup. Kami mohon anak-anak bagi mereka yang merindukan keturunan. Kami mohon Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik kepada mereka yang ingin menjual rumah, tanah, ruko, gedung, apartemen, dan sebagainya. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tengking Engkau roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Kami usir Kau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kebimbangan, roh khawatir, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri. Aku tengking Kau dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kita. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai kita dan melindungi kita daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi nomor kontak di gereja yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Atau saudara dapat mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah online ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2022 gereja kita. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya.
Firman Allah berkata, kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya.
Sebelum kita menutup ibadah online hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Mari kita tanyakan pertanyaan ini kepada diri kita masing-masing. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Mari kita tanyakan pertanyaan ini kepada diri kita masing-masing. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, saya minta saudara mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai pengabdian hidup kita. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri. Serta-Mu itulah doaku, ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam mencari kembali yang sesat. Itulah kehidupan jiwaku.
Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Kau yang pelihara hidupku. Mari bersama katakan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Sekali lagi katakan, hatiku